Krisis meledak. Bank of China membelot dari Xi Jinping dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sektor perbankan China menghadapi gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak 2024, ratusan bank kecil dan menengah di seluruh negeri telah ditutup atau digabungkan secara paksa karena insolvensi. Gelombang penutupan ini semakin cepat pada paruh pertama tahun 2025, menyoroti kelemahan struktural yang dalam sistem keuangan. Bank-bank lokal, yang sangat terpapar kredit macet dari pengembang real estate dan pemerintah daerah, kehabisan likuiditas. Kepercayaan terus terkikis karena depositor diam-diam menarik dana, takut akan lebih banyak keruntuhan. Otoritas regulasi tetap bungkam, hanya menawarkan jaminan yang samar-samar. Krisis perbankan yang sunyi ini menyebar, membayangi ekonomi China yang sudah rapuh. Wong Duran dari Apollo.com melaporkan bahwa rezim China menghadapi keruntuhan kredibilitas terbuka, kali ini di pasar obligasi. Pada tanggal 23 Mei Kementerian Keuangan meluncurkan obligasi perbendaharaan khusus ultra panjang 50 tahun gelombang pertama. Obligasi perbendaharaan khusus ultra panjang 03 untuk tahun 2025 bertujuan untuk mengumpulkan 50 miliar yuan. Tingkat bunga pemenang mencapai 2,1%, secara signifikan lebih tinggi dari 2,01% obligasi serupa di pasar. Namun, kelipatan penawaran hanya 2,27, sebuah momen titik beku bagi ambisi obligasi Beijing. Analis keuangan Xiao Koi mencatat bahwa proyek yang disebut proyek kepercayaan ini, yang didukung kuat oleh Xi Jinping dan syarat dengan simbolisme politik, sepenuhnya ditolak oleh pasar. Ini adalah pukulan langsung terhadap kredibilitas baik Xi maupun seluruh sistem partai komunis. Lelang ini bukan sekadar transaksi keuangan, itu adalah uji lakmus politik. Secara teori, bank-bank negara diharapkan untuk secara patuh berlangganan obligasi treasury yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Tapi kali ini, pemberontakan yang jarang terjadi muncul. Keuangan tidak lagi mematuhi partai. Bahkan orang dalam rezim menolak untuk menopang ego politik Xi. Wong Duran dari Apollo.com menekankan pasar tidak hanya menolak obligasi, itu melihat melalui keuangan yang runtuh dan inti yang kosong dari pemerintahan PKC. Dari lensa makro, menerbitkan obligasi 50 tahun seperti meminta pasar untuk bertaruh apakah rezim akan bertahan hingga tahun 2075. Respon dingin menandakan bahkan dunia keuangan meragukan PKC dapat bertahan 5 dekade lagi. Inilah yang para ahli sekarang sebut diskonto keuangan atas kredibilitas rezim. Di seluruh China, aura Xi Jinping mulai terurai. Pembersihan militer lepas kendali. Para loyalis disingkirkan. Struktur kekuasaan dalam kekacauan dan sekarang bahkan penjualan obligasi yang diamanatkan secara politik gagal. Ini adalah tanda paling jelas. Kepercayaan pada sistem sedang retak dari dalam. Kembali pada tahun 2003, He Qinglian, seorang peneliti senior di Hoover Institution, memprediksi dalam situasi saat ini dan prospek pemerintahan otoriter di China, bahwa PKC akan memasuki fase keruntuhan tanpa jatuh dalam 20 hingga 30 tahun. Berdasarkan jadwal itu, tahun 2033 menandai akhirnya. Prediksi yang dulunya hati-hati itu sekarang terlihat profetik, mungkin bahkan lebih cepat dari jadwal. Sementara itu, sentimen publik semakin gelap. Rumor daring tentang kutukan kuda merah domba merah yang tidak menyenangkan menunjuk tahun 2026 hingga 2027 sebagai tanggal kedaluarsa rezim. Apakah tahayul atau bukan, sebuah konsensus semakin mengeras. PKC tidak dapat mempertahankan janji 50 tahun. Penolakan pasar adalah konfirmasi terbaru. Wong Duran menyimpulkannya dengan belak-belakan. Kegagalan obligasi ini adalah referendum diam-diam. Dunia keuangan memilih dengan kaki mereka. Citra penstabilan Xi Jinping telah runtuh. Ini bukan lagi hanya kegagalan moneter. Ini adalah implosi skala penuh dari keyakinan politik. Suara tidak percaya yang sunyi namun menggelegar terhadap rezim. Keruntuhan real estate China menyeret sektor perbankan bersamanya. Karena pengembang besar gagal membayar utang dan proyek terhenti di seluruh negeri, bank-bank memegang sejumlah besar pinjaman bermasalah. Pemegang hipotek juga gagal bayar dengan bangunan yang belum selesai tidak menawarkan nilai sebagai jaminan. Bank pedesaan dan pemberi pinjaman regional yang sangat terkait dengan pinjaman yang didukung properti adalah yang pertama jatuh. Tetapi jika krisis berlanjut, bahkan bank-bank milik negara yang lebih besar mungkin menghadapi ketegangan likuiditas. Keterkaitan antara bank dan real estate sangat dalam, membuatnya tidak mungkin untuk membendung dampaknya. Jika tidak ada rencana penyelamatan yang efektif muncul, keruntuhan perbankan sistemik tidak lagi tidak terpikirkan.